Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya yang baru. Sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tidak terhingga kepada para follower saya yang mengikuti saya di YouTube saya. Dan alhamdulillah jumlahnya juga semakin besar sekarang. Mudah-mudahan dengan vlog-vlog saya yang selanjutnya itu akan bisa menambah wawasan bagaimana pengalaman menjalani hidup. Khususnya saya akan menceritakan kehidupan pribadi saya. Ada juga beberapa yang menanyakan bagaimana jalan saya menjadi mualaf. Saya mulai pada saat tahun 1977. Pada saat waktu itu saya syuting Balada Dua Jagoan yang disutradarai oleh almarhum Rizka, di mana di dalam satu adegan saya harus melaksanakan sholat. Saya bilang sama Bang Fritz waktu itu, "Bang, saya non muslim." Gak apa-apa, gak apa-apa, ini hanya untuk menunjukkan bahwa tokoh ini adalah seorang muslim. Ya udah, saya jalanin hanya ayat yang terakhir pada saat mengucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Dan kebetulan yang menjadi bapak saya adalah Raden Mukhtar. Mungkin secara pribadi saya berpikir bahwa merasakan suatu naluri bahwa mungkin ini jalan hidup saya, mendapatkan hidayah dari Allah. Setelah itu saya kembali lagi melaksanakan syuting selanjutnya sampai saya ngomong segala macam. Pada saat tahun 80 saya mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Dan kenapa saya tertarik dengan mempelajari Islam? Saya melihat orang wudu. Di sana saya lihat orang wudhu, terus saya tanya, oh, jadi untuk menghadap kepada Sang Pencipta kita bersih secara jasmani. Saya mulai pelajarin pelan-pelan dari terjemahan Al-Quran. Dan alhamdulillah pada tahun 81 bulan Maret kalau nggak salah itu, saya diislamkan. Dan saya memang sudah udah merasakan bahwa saya pribadi akan masuk Islam. Dan alhamdulillah yang mengislamkan saya adalah tokoh yang sangat saya hormati, Buya Hamka. Saya ketemu dengan Buya Hamka, saya ngobrol, terus dia bilang, udah, benar-benar. Saya bilang, iya. Nah, pada saat itulah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pada saat itu juga saya merasakan satu kebanggaan yang tidak akan terlupakan selama hidup saya. Dan pada saat juga nanti saya akan dipanggil. Saya dicium oleh Buya, hanya saya aja. Itu kebanggaan buat saya. Saya dipeluk, dicium. Dia bilang, kamu baca nanti Al-Ikhlas. Kamu tahu? Belum, saya bilang gitu. Nah, kamu pelajari Al-Ikhlas itu apa. Jadi pada saat itu saya setelah diislamkan sama Buya Hamka almarhum, saya diberi nama sebagai seorang muslim. Saya diberi nama Abdul Hadi. Dan dia katakan, apa artinya Hadi? Yang diberi petunjuk. Alhamdulillah sampai sekarang tetap nama saya Jos Rudi Abdul Hadi. Saya dibawa ke Masjid Al-Azhar waktu itu. Saya dibikinin satu piagam bahwa saya sekarang sebagai seorang muslim.
alhamdulillah sampai sekarang saya tetap sebagai seorang muslim. Dan kejadian-kejadian setelah saya masuk muslim segala macam itu pernah saya diundang oleh satu talk show yang pembawa acaranya Dorce Gamalama. Saya lagi ngobrol-ngobrol itu, dia tanya, Bang Jos ini udah usianya di atas 50 ya? Ya. Kenapa sih mukanya kok kelihatan awet muda? Saya bilang, alhamdulillah berkat air wudhu. Dia kaget. Dan semua waktu itu penonton yang di sana tepuk tangan. Karena buat saya air wudhu adalah suatu air yang benar-benar anugerah dari Allah. Bagaimana kita mensucikan jasmani kita. Itu pribadi saya. Jadi sebelum saya bermunajat sama Allah, istilahnya kita harus bersih dulu secara jasmani. Alhamdulillah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa sama akal tuh nggak mungkin gitu loh. Ya sama seperti pada saat saya waktu itu saya naik motor mau pulang, saya nggak tahu kalau motor saya itu ada trouble dari Surabaya ke Jakarta. Saya sholat subuh, saya cuma bilang, ya Allah, hari ini saya mau pulang lagi ke Jakarta, mau ketemu dengan keluarga saya. Itu motor nggak mau hidup sebetulnya di starter. Begitu saya Bismillahirrahmanirrahim, saya starter bisa. Itu sampai Jakarta, tapi saya ngisi bensin itu nggak pernah mati. Sampai tukang bensinnya bilang, Bang dimatiin. Ini kalau motor ini mati, nggak bisa hidup lagi, kamu mau tanggung jawab. Oh ya udah, nggak usah bang. Udah, saya ngisi bensin, terus saya jalan lagi sampai daerah Pemalang kalau nggak salah. Saya punya motor putus koplingnya. Saya bilang, mampus deh. Apakah ini akan naik, dinaikin ke truk, saya juga nggak tahu. Tapi waktu itu saya tanya sama orang yang ada bengkel tapi lagi tutup, ada bengkel motor nggak? Oh ada, bang. Lampu merah ke kiri, udah saya ketemu. Jadi saya tuntun motor saya sampai ke bengkel itu. Saya bilang, begitu saya buka helm, Bang Rudi, kenapa bang? Koplingnya putus. Oh bisa bang, ganti kabel Vespa mau nggak bang? Mau kabel apa aja, yang penting motor saya bisa normal kembali koplingnya. Oke. Ya perbaikin 1 jam, kurang lebih 2 jam kalau nggak salah. Cuman dalam hati saya mikir, apakah ini bisa hidup lagi apa enggak ini motor? Saya sendiri nggak tahu, karena saya waktu itu nggak jelas apa kerusakan motor saya. Selesai, alhamdulillah selesai. Waktu itu saya tanya biayanya, dia bilang kabelnya cuma 5.000, terus ongkosnya 5.000. Ya secara naluri saya memberikan waktu itu sekitar 25.000. Cuman waktu itu saya bilang, tolong dorongin motor saya karena ini nggak bisa hidup. Oh kalau soal dorong gampang bang, dia dorong hidup sampai Jakarta, sampai rumah saya habis. Nah itu saya panggil montir, nggak ada yang bisa waktu itu. Saya bawa ke montirnya motor besar yang di Tanjung Duren, namanya Dibosi. Saya bilang di starter mau, tapi nggak mau hidup. Dia cek semuanya, businya ada 4 kan, dia buka semua busi 0, tidak ada kompresi. Dia bilang, ini motor nyampe ke Jakarta. Ya ini. Nih, waduh kalau ini saya nggak tahu. Itu karunia Allah yang saya terima. Kedua, pada saat saya bikin Kenal Rock yang sinetron, saya waktu itu uang dubbing dibawa lari. Udah, saya seperti orang ini. Habis saya pikir. Ketemunya bahwa pada saat itu memang dubbing ya.
dubbing. Nah, tempat dubbing itu saya nggak tahu di mana, karena uang dubbing, uang untuk dubbing, uang untuk membayari dapur-dapurnya itu dibawa lari. Saya bilang, saya terus minta sama Allah, saya ngebirit segala macam, saya baca kulhu, saya baca Al-Fatihah segala macam. Satu saat, sekitar sore-sorean itu, nggak tahu saya seperti kayak ada yang ini kepengen keluar main ke teman saya di daerah Cipinang Indah. Ya ngobrol segala macam, cuman saya ngebayang bahwa saya harus bertanggung jawab dengan hasil itu, kalau enggak habis. Dan pemamitan gua pada saat itu ke daerah PWI kalau nggak salah. Daerah PWI yang di Cipinang juga. Tiba-tiba saya disuruh berhenti di tempat yang dulu saya pernah datang, itu memang studio. Berhenti. Saya dengar aja, berhenti. Saya berhenti, saya turun, saya ketemu dengan manajernya. Saya lupa namanya. Dia bilang, Kang Josudi, apa kabar? Baik, lagi pusing nih. Pusing gimana sih? Itu Ken Arok lagi dubbing, nggak pernah ditengok, ketemu itu bareng. Jadi benar-benar karunia Allah diberikan kepada saya. Setelah itu saya perbaikin semuanya. Ya mengenai biaya saya nggak bisa bilang. Alhamdulillah bisa terlaksana lagi dan bisa tayang. Kalau nggak sampai tayang waktu itu, saya harus mengganti kan. Kalau nggak salah 1,3 tahun 2001. Alhamdulillah semuanya beres, karunia Allah yang saya terima. Selain saya muslim segala macam, ada teman-teman saya seperti Berry Prima, dia juga mualaf sama seperti saya. Dan Berry Prima juga alhamdulillah dia kalau nggak salah sudah naik haji. Satu sahabat saya, dua sahabat saya yang bernama Randy Pradana, dia juga seorang mualaf. Dia tahun 93 masuk mualaf, Randy Pradana, pemegang peran Brahma Kumbara sama dengan saya. Jadi di dalam hidup ini saya bilang bahwa saya melaksanakan apa yang dikatakan dalam Quran, bagaimana menjalani sebagai seorang muslim. Hanya itu aja, tidak lebih, tidak kurang. Jadi saya bertanggung jawab kepada Allah, hanya itu aja. Jadi saya nggak mau istilahnya hidup tuh yang gimana biar aja, udah jalanin aja hidup dengan secara wajar, tidak sombong, tidak menyakiti orang. Dan bagaimana kita ngikutin akidah-akidah daripada Islam. Insya Allah saya bilang bahwa kalau kita menjalankan seperti itu, alhamdulillah sampai umur saya yang sekarang ini, di tahun ini saya sudah mencapai angka kembar 66. Di kesehatan, ya diberi kehidupan yang normal oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi suatu hal yang buat mereka-mereka yang menonton saya tidak ada maksud apa-apa, hanya mengatakan ini kehidupan pribadi saya sebagai seorang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.